Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, pandemi COVID-19 merupakan krisis multidimensi yang memberikan scarring effects atau efek luka yang dalam terhadap semua sektor kehidupan di Indonesia. Untuk meminimalkan scarring effect itu dibutuhkan usaha untuk pemulihan bersama, salah satunya adalah dengan memperkuat ekosistem syariah. Bagaimana upaya pemerintah untuk memperkuat daya tahan dan mendukung pemulihan ekonomi? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia IAEI dalam episode Daya Tahan Pemulihan Ekonomi. Dan pemirsa, pada malam ini untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum IAEI dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso. Sebelum memulai diskusi, kita akan lihat tayangan berikut ini. Indonesia tengah memimpin kekuatan negara-negara G20 pada tahun ini. Dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, diharapkan Indonesia dapat membawa pemulihan ekonomi dunia secara inklusif dan berkelanjutan. Namun di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi, luka memar ekonomi masih dirasakan. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kepercayaan diri masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi. Di dalam negeri, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk memulihkan kepercayaan serta menjaga daya beli masyarakat yang terdampak pandemi. Tak hanya memulihkan perekonomian, namun menata kembali struktur ekonomi yang berkelanjutan tentu tidaklah mudah. Apalagi dengan beban defisit anggaran yang besar akibat penanganan pandemi. Menciptakan pertumbuhan berkualitas dan inklusif merupakan kunci agar ekonomi Indonesia dapat terus maju dan tidak mudah keropos akibat jebakan kelas menengah. Lalu bagaimana pemerintah menjaga daya tahan pemulihan ekonomi serta memimpin ekonomi dunia agar kembali pulih bersama? Dan pemirsa, malam ini saya akan langsung bertanya kepada Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Pak Wapres. Salah satu dampak dari pandemi yang dikhawatirkan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah efek luka, Pak. Scarring effects yang berkepanjangan. Bagaimana caranya kita bisa memulihkan kepercayaan masyarakat agar masyarakat mau berani kembali melakukan spending atau belanja, Pak Wapres? Ya, scaring effect itu kecemasan dari sebagian pelaku ekonomi itu terjadi memang di dalam menghadapi kondisi ketidakpastian akibat pandemi. Nah, untuk itu pemerintah mendorong lembaga keuangan untuk terus menyalurkan kredit, terutama kepada sektor-sektor prioritas seperti sektor pariwisata 2MKM. Ini pemerintah terus mendorong itu. Juga mendorong untuk dunia usaha untuk mempercepat pemanfaatan teknologi digital dan digitalisasi. Di dalam hal ini pemerintah juga memfasilitasi jutaan UMKM untuk juga mengaplikasikan digitalisasi dalam kegiatan ekonomi mereka. Nah, berikutnya pemerintah juga terus mendorong peningkatan konsumsi masyarakat supaya masyarakat terus mengembangkan konsumsinya
Melalui apa? Melalui ya kebijakan pemulihan ekonomi nasional, di mana salah satunya itu memperbesar anggaran defisit agar tersedia ruang fiskal untuk mendorong konsumsi masyarakat. Selain itu juga pemerintah memfasilitasi perpanjangan restrukturisasi pembiayaan. Ya, terpaksa direstrukturisasi. Pemerintah juga setiap tahun memberikan tambahan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial. Ini bagian daripada relokasi itu, selain untuk kesehatan, untuk pemulihan ekonomi, juga untuk perlindungan sosial agar daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Bu Ani, kalau tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Ma'ruf Amin, Pak Wakil Presiden, bagaimana teknisnya, Bu? Apakah memang nanti pemerintah akan terus memperpanjang insentif supaya masyarakat mau spending? Mungkin ada pajak-pajak yang ditanggung pemerintah seperti beberapa tahun ini, atau seperti apa persisnya, Bu, untuk bisa meminimalkan scarring effect pada masyarakat, Bu Ani? Ya, terima kasih Mas Leonard. Pertama, Bapak Wapres tadi telah menyampaikan ya, bahwa untuk mengurangi scarring effect itu yang paling penting adalah pertama kalau dari sisi pelaku ekonomi, apakah itu rumah tangga untuk konsumsi maupun dunia usaha, para pengusaha, adalah munculnya confidence, kepercayaan diri, dan kemudian mampu untuk melangkah. Nah, untuk itu tadi yang disampaikan, pertama untuk konsumsi, pemerintah menggunakan instrumen seperti APBN untuk bisa menjadi katalis di dalam memunculkan kembali confidence. Kalau kita lihat sebetulnya tahun 2021 hingga sekarang ini, confidence dari konsumen itu sudah mulai tumbuh positif dan juga terlihat dari indeks penjualan retail. Nah, ada kelompok belanja yang perlu untuk mendapatkan katalitik role-nya atau diberikan dongkrakan dari APBN. Jadi konkretnya seperti kemarin kita memberikan PPN BM untuk otomotif maupun untuk penjualan rumah di bawah 5 miliar. Ini tujuannya adalah untuk belanja yang sifatnya signifikan karena kita memang melihat dana pihak ketiga untuk kelompok masyarakat yang memiliki dana itu tinggi di perbankan. Jadi dananya ada, tapi mereka tidak mau spend atau belum berminat untuk belanja. Ini yang diberikan pemantik atau pendongkrak supaya mereka membeli. Nah, untuk hal lain seperti tadi masyarakat yang paling vulnerable, yang paling rentan, pemerintah memberikan bantuan sosial. Nah, ini tujuannya adalah untuk kelompok yang paling rentan, kita berikan tambahan booster untuk bisa melakukan kegiatan konsumsi. Sekarang dengan pemulihan ekonomi, penerimaan pajak mulai meningkat lagi. Kalau tahun 2020 kita mengalami kontraksi 18%, tahun lalu itu pertumbuhan pajak sudah di atas 23%. Tahun ini, 2022, dalam 2 bulan penerimaan pajak kita tumbuhnya di atas 30%. Jadi ini menunjukkan tadi scarring efeknya mulai secara pelan dan pasti kita atasi. Terima kasih Bu Ani. Saya ingin ke Pak Peri. Pak Peri, kalau bicara pada saat pandemi kemarin yang menekan ekonomi di seluruh dunia termasuk Indonesia, akhirnya hutang itu menjadi tidak tertahankan, tidak tercegah. Bagaimana Pak Peri memastikan resiliensi ekonomi Indonesia, Pak, di tengah-tengah pemulihan yang sedang berjalan, sementara ada beban utang yang memang harus diselesaikan juga, Pak Peri? Terima kasih Bung Leo. Ada 3 langkah utama untuk memastikan bahwa ekonomi itu resilient atau berdaya tahan dalam kondisi yang seperti ini. 1, memastikan bahwa ekonomi itu stabil. Harga-harga terkendali, inflasi itu terkendali, dan di Indonesia 3% plus minus 1. Nilai tukarnya juga stabil, dan alhamdulillah kita juga stabil. Tentu saja adalah defisit dari transaksi berjalan kita juga rendah, dan perbankan juga modalnya kuat. Yang kedua tentu saja adalah melakukan reformasi untuk meningkatkan
daya tumbuh ekonomi kita, lebih produktif. Dan tentu saja adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Dan lebih dari satu itu juga bagaimana untuk teknologi. Termasuk di dalamnya di Bank Indonesia adalah melakukan digitalisasi sistem pembayaran, ekonomi keuangan digital, dan juga memperdalam pasar keuangan. Yang ketiga, kata kunci yang ketiga adalah inklusi. Bagaimana ekonomi itu bisa tumbuh merata. Terima kasih Pak Peri. Pak Wimbo, tentunya upaya pemulihan ekonomi ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja. Tidak bisa hanya pemerintah, tidak bisa juga hanya beberapa pelaku usaha. Kalau bicara perkembangan sektor ekonomi atau keuangan syariah, Pak Wimbo, bagaimana sistem ekonomi atau keuangan syariah ini mampu mendukung pemulihan ekonomi Indonesia, Pak Wimbo? Terima kasih Pak Leo. Sebelum menjawab pertanyaan, saya sedikit tadi sudah disampaikan Pak Kapres juga, bahwa dalam masa pandemi ini yang menjadi perhatian bahwa dari awal bagaimana supaya masyarakat sehat karena COVID ini. Sehingga pada saat itu, bahkan pada saat kita awal-awalnya sebelum kita distribusi vaksin, ya ini semua orang oke, ini sementara jangan keluar rumah. Nah ini otomatis itu impact-nya luar biasa kepada ekonomi, para pengusaha, dan juga sektor keuangan. Ya. Sehingga masyarakat yang punya utang ke bank nggak bisa bayar bunga, nggak bisa ngangsur. Sehingga itu kebijakan yang kita keluarkan pada saat itu, sementara oke lah jangan ditagih. Ya, kita restruktur, jangan dikategorikan macet. Karena kalau sudah dikategorikan macet, urusannya panjang. Menjadi perbankan harus membuat cadang. Balance sheet-nya terganggu. Ini sementara kita moratorium. Bahkan sampai sekarang masih kita lakukan sampai tahun depan bulan Maret 2023. Ini masih ada yang memang belum bisa bangkit segera. Karena membutuhkan waktu. Tadi scaring effect-nya ada, ya lukanya dalam. Terutama adalah sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata yang itu high end, yang konsumsinya adalah turis mancanegara. Nah sehingga kami mengatakan ini perlu waktu yang lebih lama untuk sektor-sektor tertentu. Dan apa yang harus kita lakukan, keperbiaan kita apa, ini yang sedang kita pikirkan bersama. Di samping itu kita juga mendorong sumber ekonomi baru. Karena kita mengandalkan pengusaha-pengusaha atau bisnis-bisnis lama, tadi ada beberapa yang butuh waktu lama recovery-nya. Sehingga perlu ya sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga nanti ini memberikan ruang pertumbuhan, memberikan ruang perbankan untuk memberikan pinjaman lebih banyak lagi, dan akhirnya kita bisa kembali pulih. Khusus untuk syariah, Pak, ini ruangnya cukup besar. Karena syariah ini kita jelas konsumennya adalah konsumernya retail di daerah-daerah. Dan daerah-daerah ini potensinya cukup besar. Terima kasih Pak Wimbo. Indonesia tahun ini menjadi presiden G20. Bagaimana recover together, recover stronger itu benar-benar akan diwujudkan? Pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bu Ani, recover together, recover stronger, itu yang ingin dikontribusikan Indonesia bagi pemulihan ekonomi global. Persisnya apa, Bu Ani? Ya, pertama bahwa seluruh dunia menghadapi hantaman pandemi COVID. Kalau tahun 2020 bahkan dunia mengalami kontraksi ekonomi di atas 3%. Ini tentu menyebabkan semua negara mengalami setback ya dari sisi kemajuan ekonominya. Namun kemudian tahun 2021 telah terjadi pemulihan. Dan pemulihan itu tidak merata. Ada negara yang bisa pulih secara cepat, bahkan perekonomian bisa tumbuh mendekati double digit, namun ada yang masih mengalami kontraksi. Nah ini menggambarkan bahwa tantangan untuk pulih bersama, recover together, dan tentu kita ingin recover stronger.
itu menjadi salah satu tema yang sangat penting pada tahun 2022 di mana Indonesia memegang presidensi G20. Oleh karena itu tema itu dipilih supaya kita bisa membantu suatu kerjasama, cooperation secara global untuk bagaimana kita mengatasi ketidakmerataan recovery dan juga untuk memperbaiki agar fondasi ekonomi dunia menjadi lebih kuat. Nah, namun tantangannya ternyata tidak mudah. Pertama, ketidakmerataan itu karena akses vaksinnya tidak sama. Jadi negara-negara yang belum kena atau belum mendapatkan vaksin atau tidak mampu melakukan vaksinasi harus dibantu. Yang kedua, kita juga melihat bahwa recover together ini sekarang dihadapkan pada tantangan terjadinya konflik di Ukraina. Ini yang menyebabkan naiknya harga-harga komoditas dan supply disruption yang terjadi selama pemulihan. Inflasi menjadi akibatnya. Dan ini menyebabkan kebijakan-kebijakan menjadi lebih ketat karena inflasi memang seperti Amerika itu the worst dalam 40 tahun terakhir. Oleh karena itu sekarang bagaimana kita mengatasi tadi di satu sisi pemulihan ekonomi momentumnya bisa berjalan secara kuat dan merata, namun di sisi lain kita juga harus menghadapi tantangan-tantangan baru. Nah ini yang perlu dibahas pada sesi seperti bagaimana desain pemulihan ekonomi dan exit policy. Banyak negara-negara berkembang, negara miskin yang mengalami kesulitan dari sisi tingkat hutang mereka. Dan mereka perlu dibantu dalam bentuk restructuring seperti tadi Pak Wimbo menyampaikan, dunia usaha juga ada yang mengalami kesulitan. Ini sangat penting karena inklusi keuangan menjadi sangat penting untuk kita bisa recover together dan recover stronger. Jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal atau negara yang tertinggal. Baik, Pak Peri, kita kan juga bicara bagaimana berbagi resiko ya, berbagi beban Pak. Bagaimana tadi seperti kata Bu Menteri, pemulihan tetap dilakukan, tapi kita juga melihat ada berbagai gangguan, kondisi geopolitik dan yang lain-lain. Apa saja Pak Peri sebetulnya konsekuensi yang harus dihadapi pada saat kita akan mengembalikan kondisi seperti sebelum pandemi Pak Peri terkait dengan defisit anggaran atau indikator yang lain? Bagaimana Pak? Bu Menteri Keuangan sudah menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi global itu tidak seimbang. Lebih cepat, lebih kuat di negara maju, tapi lebih lemah di negara berkembang. Oleh karena itu, Bu Menteri Keuangan bersama saya memimpin jalur keuangan finance track di G20. 6 agenda itu yang memang diperlukan supaya tadi berbagi risiko dan supaya agar pemulihan ekonomi global termasuk Indonesia recover together dan recover stronger. Satu adalah agar normalisasi kebijakan itu di negara maju diperhitungkan secara baik, direncanakan secara baik, dan dikomunikasikan secara baik. Supaya kita di negara berkembang termasuk Indonesia bisa lebih well prepared. Termasuk bagaimana kita melakukan langkah-langkah stabilisasi di dalam negeri dan juga memperkuat diri resilient tadi. Kami juga meminta IMF atau lembaga internasional memperkuat juga bantuan-bantuan untuk negara-negara emerging market. Itu nomor satu, agenda yang pertama. Agenda yang kedua adalah bagaimana bersama kita secara global melakukan reformasi struktural untuk mengatasi scarring effect yang tadi kita sudah bicarakan, meningkatkan produktivitas, investasi, perubahan juga teknologi. Yang ketiga adalah digitalisasi. Ekonomi keuangan digital itu berkembang sangat cepat dan di Indonesia. Oleh karena itu kita melakukan kerjasama dalam digitalisasi sistem bayar antar negara. Bagaimana QR Indonesia Standard, BI Fast maupun digitalisasi di berbagai segmen ekonomi itu mendukung pemulihan ekonomi kita yang lebih kuat dan lebih merata. Yang keempat tadi Bu Menteri sudah menyampaikan masalah ekonomi hijau dan keuangan hijau. Tentu saja terus kita mengembangkan instrumen-instrumen untuk lebih ramah lingkungan. Yang kelima adalah masalah inklusi. Bagaimana kita mendorong UMKM, ekonomi keuangan syariah, termasuk untuk kaum perempuan, untuk milenial, dan disitulah digitalisasi menjadi sangat penting karena untuk bisa mendorong lebih lanjut. Yang agenda yang keenam
adalah perpajakan internasional yang Bu Menteri memimpin, termasuk perpajakan internasional berkaitan dengan ekonomi digital. Terima kasih Pak Peri. Pak Wimbo, kalau bicara soal risk sharing ini Pak, berbagi beban, berbagi resiko. Kalau OJK melihatnya seperti apa Pak? Bagaimana OJK bisa mendukung perkembangan industri jasa keuangan, khususnya syariah Pak Wimbo? Di syariah ini bila dibandingkan dengan konvensional, ya bank konvensional, ini harus membutuhkan perhatian yang lebih. Ya. Syariah harus kita bimbing, karena apa? Karena ini adalah mengcover penduduk yang cukup besar jumlahnya. Ya. Dan ini adalah demand produk syariah adalah besar, untuk kita 272 juta, ya. Dan ini masyarakat di daerah, dan ini adalah kebutuhan services yang syariah, pembiayaan, pembinaan, sistem pembayaran, apapun. Ya. Yeah. Sehingga ini kalau kita memajukan syariah, ini sudah memajukan sebagian besar umat kita. Dan ini adalah umat yang tentunya levelnya menengah ke bawah. Jadi ini harus menjadi perhatian kita, menjadi prioritas kita dalam rangka mendukung recovery ini. Nah, bahkan sebenarnya kita harus keberpihakan kepada masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah. Kami mendukung kebijakan Bu Menteri Keuangan, justru ini diberikan subsidi UMKM ini. Ya. Yeah. Jadi ini yang menjadi perhatian kita, dan kami mendorong terus, tinggal bagaimana perluasan akses ini bisa lebih cepat mengcover seluruh coverage di daerah yang notabene sulit kita hadiri secara fisik, sehingga digital di sektor keuangan menjadi sangat penting. Ya, terima kasih Pak Wimbo. Saya ingin ke Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin. Salah satu strategi untuk mengelola aset dalam Islam itu adalah paradigma risk sharing, Pak Wapres. Sejauh mana konsep pembagian resiko ini bisa diterapkan dalam pembangunan kita, Pak? Sharing atau berbagi risiko, atau dikenal juga dengan manajemen risiko, itu merupakan salah satu konsep strategi dalam pembangunan untuk menciptakan negara yang tangguh, yang resilient, atau tangguh ya, dan dinamis. Nah, konsep ini memang menekankan bahwa risiko harus didistribusikan kepada semua pihak yang terlibat. Jangan ada satu pihak saja yang menderita, tapi dibagi supaya kalau ada risiko itu masih tidak besar gitu. Nah, implementasinya itu dapat dilihat pada skema sistem asuransi, perbankan, pembiayaan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Nah, konsep risk sharing dapat diterapkan di dalam pembangunan, yaitu juga merupakan salah satu solusi untuk terhindar dari krisis ekonomi. Konsep berbagi risiko ini menjaga stabilitas dalam sistem keuangan untuk menghindari pengambilan risiko yang berlebihan, jadi pada salah satu pihak tentunya. Nah, karakteristik dalam risk sharing itu sejalan dengan 4 pilar utama tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu sudah dengan SDGs ya, Sustainable Development Goal atau SDGs. Seperti pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, bangunan hukum, dan tata kelola. Konsep risk sharing juga di dalam keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, seperti yang tadi saya sebutkan, murabaha, itu juga memiliki nilai-nilai secara fitrahnya atau karakteristiknya sesuai dengan prinsip risk sharing itu. Karena transaksi tersebut berprinsip berbagi keuntungan dan berbagi kerugian. Jadi kalau untung, dibagi untungnya. Berbeda dengan sistem kredit. Nah, ini kerugiannya dibagi di antara para pihak. Nah, prinsip ini mengandung nilai-nilai keadilan. Memang ekonomi Islam itu tidak boleh ada zulum di dalam kezaliman. Tapi harus berprinsip keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan.
Bagaimana inklusivitas dan juga jaring pengaman sosial tetap diberlakukan dalam memulihkan ekonomi akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya ingin ke Bu Menteri. Bu Menteri, no one left behind dalam pemulihan ekonomi ini, dan kalau kita melihat faktanya, usaha mikro kecil menengah itu menjadi soko guru untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Bagaimana pemberdayaan UMKM ini, Bu, bisa tetap dilakukan karena kita tahu juga mungkin ada sebagian UMKM yang belum bankable. Soal inklusivitas itu seperti apa, Bu Menteri? Ya, Mas Rio, dari sisi pandemi, bedanya dengan krisis keuangan tahun 2008 atau tahun 1998 adalah bahwa pandemi ini langsung mempengaruhi atau menekan kepada kelompok usaha kecil menengah, rakyat jelata. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Wimbo, mereka tidak bisa melakukan aktivitas terutama pada saat kasus COVID-nya naik. Oleh karena itu memang dari sisi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, pemerintah memberikan penekanan kepada program-program yang langsung membantu masyarakat kecil. Ini adalah upaya pemerintah untuk tadi pada saat kita menghadapi COVID, tekanan yang langsung dirasakan oleh rakyat semuanya terutama UMKM diringankan. Mungkin tidak 100% hilang. Namun paling tidak pemerintah menggunakan instrumennya untuk meringankan beban masyarakat. Dan memang dari berbagai survei menunjukkan bahwa berbagai langkah-langkah ini seperti survei yang dibuat oleh UI, LPM, TNP2K, BRIN menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia 97% yang masih beroperasi mereka mendapatkan bantuan dan bisa menjaga kelangsungan usahanya karena bantuan pemerintah. Ini adalah hal yang bagus. Inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Wapres, prinsip syariah, yaitu keadilan dari sisi beban dan juga dari sisi resiko. Baik, terima kasih Bu Ani. Pak Peri, sudah disebut oleh Bu Menteri bahwa soal kapital modal ini. Bagaimana Pak Peri melihat strategi pengembangan UMKM, khususnya untuk mempermudah akses permodalan, tapi tetap resilient Pak Peri, bagi sisi pemodal maupun juga pengusaha UMKM-nya? Ada 4 yang dapat kami sampaikan dan ini juga pengalaman Bank Indonesia untuk mendorong UMKM dan ekonomi keuangan syariah agar terus maju. 1, klasterisasi atau berjamaah. Mengembangkan UMKM atau ekonomi syariah nggak bisa sendiri-sendiri, harus berjamaah, harus klasterisasi karena skala ekonominya yang kecil, harus dikelompokkan. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas, pemberdayaan itu menjadi penting, capacity building, membantu mereka bisa berproduksi lebih bagus, memasarkan lebih bagus, dan mengelola keuangan lebih bagus. Itulah kapasitas, pemberdayaan, kata kunci yang kedua. Kata kunci yang ketiga yang tadi disampaikan Bu Menteri Keuangan adalah tentu saja afirmasi, harus ditolong. Pemerintah sangat mendukung dengan pengembangan dan Bank Indonesia juga mendukung juga dengan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Mewajibkan bank-bank 20% dan akan naik dari 25 dan sampai 35% kreditnya ke sektor UMKM. Demikian juga adalah untuk dukungan-dukungan berkaitan dengan aspek-aspek untuk bisa afirmasi kepada UMKM dan ekonomi keuangan syariah, termasuk juga program pemberdayaan UMKM dan pondok pesantren ekonomi syariah yang kami lakukan. Yang keempat, yang penting adalah digitalisasi. Itulah kunci mengembangkan UMKM dan juga ekonomi keuangan syariah. Terima kasih, Bung. Terima kasih, Pak Peri. Pak Wimbo, kalau bicara mendukung untuk inklusi, Pak, apa yang OJK lihat sebagai tantangan untuk industri jasa keuangan syariah? Lalu juga bagaimana caranya untuk kita memitigasi risiko pembiayaan UMKM oleh lembaga keuangan atau perbankan syariah, Pak Wimbo?
Terima kasih Pak Leo. Ya, inklusi ini kebalikannya eksklusif. Supaya clear tadi Pak Leo, inklusi itu apa? Ya. Jadi kalau eksklusif itu ya yang peminjam-peminjam besar yang mempunyai jaminan yang untuk rebutan. Nah ini ada peminjam-peminjam kecil yang nggak bankable. Ya ini inklusi kita akan diukur seberapa banyak orang yang bisa akses ke perbankan. Ya untuk apa saja. Ya ini secara digital bisa kita hitung. Inklusi kita akan tinggi, kita yakin. Ya. Dan apabila kita menghitung secara digital, ini ke depan proyeksinya akan besar sekali. Karena sekarang akses masyarakat ke pembiayaan, ke servis sektor jasa keuangan sudah digital semua. Ya. Ini itu yang kita sebut itu. Bagaimana kebijakan OJK tadi yang menjawab Pak Leo. Yang pertama ya memang ini platform digital yang paling cepat. Tidak bisa lagi kita harus datang secara fisik menawarkan produk keuangan atau perbankan. Lama betul. Ya, perlu transportasi, perlu biaya. Dengan digital ini akan murah dan cepat. Nah itu yang pertama. Jadi transformasi digital penting. Yang kedua yang dibiayai. Ini adalah orang-orang yang unbankable aslinya. Itu secara komersial nggak bisa dibiayai. Tapi bagaimana keperpihakan kita itu bisa dibiayai. Ini sinergi yang bagus seluruh pemangku kepentingan. Bu Menteri Keuangan menyediakan subsidi, penjaminan dan sebagainya. Dengan PMN, dengan banyak sekali. Bank Indonesia, pembinaan UMKM. OJK masuk. Ya. Semua dengan model klaster. Dan ini pembiayaan itu satu aspek Pak Leo. Masih ada aspek lain yang lebih penting selain pembiayaan. Pembiayaan murah sudah tersedia lah. Bagaimana dia bisa menghasilkan produk yang baik. Harus kita bina. Ya. Dan bagaimana memasarkan produk yang baik. Harus kita bantu. Sekarang ini kita mempunyai yang kita sebut e-commerce. Kita punya bermacam-macam e-commerce. Mulai dari Tokopedia, Bukalapak, GoTo, dan sebagainya. Itu kita minta bersama-sama menyediakan platform untuk menjual produk-produk UMKM tadi di seluruh Indonesia. Bahkan kita dirikan namanya kampus UMKM. Jadi seluruh pelaku UMKM di daerah silahkan datang ke kampus UMKM, kita bina. Sehingga ini edukasi literasi ini ada satu hal paket yang tidak boleh kita tinggalkan. Hanya saja ini memang percepatannya luar biasa, produk-produk itu kita yakin lebih cepat yang jual daripada edukasinya. Nah ini tantangan. Ya tapi nggak apa-apa, kita harus bekerja keras untuk itu. Makasih Pak Leo. Terima kasih Pak Wimbo. Bagaimana kita mengamankan masyarakat, bagaimana kita mengamankan kondisi sosial pada saat kita akan memulihkan ekonomi, akan dibahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Wapres, Pak Maruf Amin. Selain inklusi keuangan, jaring pengaman sosial itu adalah keharusan dalam ekonomi Islam. Bagaimana pemerintah menyiapkan model jaring pengaman sosial yang berkelanjutan juga, Pak? Selama pandemi itu, pemerintah mengeluarkan jaringan pengaman sosial untuk mengurangi dampak terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Ini karena dampak pandemi itu besar sekali. Karena itu kita menahan supaya masyarakat itu tidak semakin dalam. Itu melalui jaring pengaman sosial dan menjaga daya beli. Nah, model JPS yang berkelanjutan juga diwujudkan dengan meningkatkan peran ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, terutama melalui optimalisasi keuangan sosial syariah. Nah, untuk syariah itu ada pengembangan ZIS-WAF, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Potensi zakat itu sebenarnya sangat besar. Diperkirakan sekitar 327 triliun per tahun. Namun saat ini baru
tergali baru bisa digali atau dilaksanakan baru 71 triliun. Karena itu ketika masa pandemi ini kami dorong zakat itu supaya diarahkan pada pertama pembantuan sosial ya untuk kepada mereka-mereka yang miskin, yang kedua memberikan bantuan permodalan kepada para pengusaha kecil. Jadi mendorong supaya terjadi kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat kecil. Nah, selain zakat, Islam juga mempunyai potensi wakaf yang cukup besar. Estimasi asetnya itu bisa mencapai 414 triliun. Itu aset wakaf. Sedangkan potensi wakaf uangnya itu sekitar sebesar 180 triliun per tahun. Nah, ini yang sekarang kita kembangkan dan kemudian juga dorong melalui satu program namanya itu sukuk wakaf. Ya, yang hasilnya itu disampaikan kepada masyarakat ya untuk membantu masyarakat di dalam rangka bantuan sosial. Modalnya terus dikembangkan dan itu sudah diluncurkan menjadi satu gerakan nasional. Bu Menteri, kalau melihat apa yang sudah disampaikan Pak Wapres, apalagi Bu yang bisa kita lakukan, bisa Kementerian Keuangan lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan tetap berdaya tahan? Ya, ini merupakan salah satu isu yang sangat penting apabila Indonesia ingin keluar dari yang disebut middle income trap, yaitu perangkap income kelas menengah untuk banyak negara di dunia. Yaitu biasanya dicirikan bahwa sumber daya manusianya tidak meningkat, sehingga tadi disampaikan Pak Peri produktivitasnya menjadi rendah. Oleh karena itu di dalam instrumen APBN fiskal itu di dalam desain kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskalnya kita selalu mengangkat tema mengenai bagaimana mengatasi masalah struktural ini. Dan ini terlihat dari afirmasi untuk belanja pemerintah atau instrumen-instrumen fiskal ditujukan untuk memperbaiki kualitas SDM. Nah, untuk kemiskinan, pemerintah tadi disampaikan oleh Bapak Wapres, pada saat pandemi ini kita meningkatkan bantalan sosial luar biasa besar. Tadinya anggaran bantuan sosial itu sebelum pandemi hanya sekitar 308 triliun. Pada saat pandemi kita tingkatkan hampir mendekati 500 triliun. Ini menggambarkan bahwa ada pemihakan langsung, bantalan dinaikkan. Ini semuanya adalah menggambarkan kalau kita hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi tidak melihat kepada faktor fundamentalnya terutama pada manusianya, maka kita bisa saja tumbuh tinggi, tapi kemudian keropos fondasinya. Nah, ini yang coba untuk dihilangkan melalui berbagai program yang sifatnya jangka panjang, yaitu komitmen anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Saya terakhir ingin menyampaikan juga, Mas Leonard, Bapak Presiden itu sekarang ingin supaya sampai 2024 kita mampu menghilangkan kemiskinan ekstrim. Sekarang ini tahun 2022 kita berfokus pada 212 kabupaten yang kemiskinan ekstrimnya tinggi. Kita masih punya lagi kemudian diekspansi sampai 2024. Ini tadi pemihakan, stunting, kemiskinan ekstrim harus diberikan pemihakan dalam bentuk policy dan dana agar mereka bisa mengejar ketertinggalan. Itu yang dilakukan untuk tadi mengadres isu fondasi atau fundamental dan kualitas SDM. Terima kasih Bu Menteri. Pak Gubernur, Pak Peri, kita melihat pada saat pemulihan ekonomi global ada keseimbangan baru yang membuat gelombang juga bagi ekonomi Indonesia, Pak. Di saat bersamaan kita juga melihat ada kondisi geopolitik seperti krisis di Ukraina yang kita lihat juga berdampak langsung kepada ekonomi Indonesia. Bagaimana Bank Sentral mengantisipasi agar pemulihan ekonomi Indonesia ini terjadi di tengah-tengah ketidakpastian atau keseimbangan baru di dunia internasional, Pak Peri? Satu,
adalah bagaimana kita bersama memastikan untuk kita terus menjaga stabilitas. Di istilah Bank Indonesia menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan Bu Menteri Keuangan juga menjaga stabilitas makro. Pak Wimbo juga stabilitas sesuai. Ini kunci untuk terus, dan kita sudah melalui ini dalam berbagai episode. Mari itu keyakinan itu kita untuk maju ke depan. Itu harus kita, the belief itu yang harus kita lakukan. Nomor 2, mari kita bisa tumbuh lebih kuat. Dan di bawah Presiden Bapak Joko Widodo, reformasi terus dilakukan. Mari itu adalah kita gunakan untuk optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan menuju lebih baik ke depan. The power of future. Nomor 3 adalah kekuatan sinergi, koordinasi Bu Menteri Keuangan dengan kami begitu erat dengan Pak Wimbo. Dan ini juga kekuatan di Indonesia. Ini yang kenapa kita ingin bawa ke G20. Sinergi, kolaborasi, berjamaah, itu sangat penting untuk kita menuju Indonesia maju. Barangkali 3 hal itu yang harus kita lakukan ke depan, Bung Leo. Terima kasih. Terima kasih Pak Peri. Pak Wimbo, tadi sempat juga Pak Wimbo katakan ada perkembangan dunia keuangan yang sangat cepat belakangan ini. Masyarakat banyak yang masih kurang bagus literasinya sehingga ini bisa jadi ancaman juga. Bagaimana OJK mengantisipasi hal ini Pak supaya kemudian ekonomi Indonesia bisa pulih tapi dengan berkualitas Pak Wimbo? Basis ekonomi yang lebih merata daripada pertumbuhan tinggi tapi terkonsentrasi tadi sudah disampaikan Bu Menteri. Ini yang lebih penting. Bagaimana kita mempunyai basis pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga harus masuk ke tahapan segmen-segmen yang sekarang ini mempunyai ruang pertumbuhan besar, yaitu adalah sektor informal dan UMKM. Lantas berikutnya, ini jumlahnya besar sekali, Pak Leo. Tidak bisa pemerintah sendirian. Tadi menyambung kepada Pak Wapres bahwa ini potensi dana sosial itu besar sekali. Artinya dana sosial yang bukan dari pemerintah, bukan APBN. Tadi Bu Menteri telah menjelaskan APBN sudah luar biasa. Tapi jumlahnya yang memerlukan itu besar sekali, Pak Leo. Sehingga inilah ada sumber, yaitu adalah sumber yang dari sosial, wakaf. Jumlahnya besar sekali. Nah ini yang harus kita deploy. Ya. Nanti kalau kami yakin bahwa pengumpulannya tidak ada masalah. Tapi begitu distribusi yang tadi mempunyai impact inklusif, ini yang bermasalah Pak Leo. Bagaimana kita bisa mentransmisikan dana wakaf, dana sosial tadi ke dalam aktivitas yang produktif masyarakat yang mungkin secara komersial tidak bisa dibiayai. Kita ada program yang kita sebut Bank Wakaf Mikro. Ini adalah dana bergulir. Ya. Dana sosial dari masyarakat yaitu dipinjamkan ya kepada yang masyarakat yang mulai dengan hampir tanpa bunga, tanpa jaminan, administrasi gampang. Ya. Nah ini sudah kita mulai, kita sekarang sudah ada 62 bank wakaf mikro ya, di seluruh Indonesia. Satu bank wakaf mikro itu idealnya hanya mengelola sekitar 3.000 nasabah. Ya. Satu nasabah sekitar 3 juta. Ini untuk tukang nasi goreng, tukang tok di daerah-daerah luar biasa dampaknya. Nah inilah tinggal bagaimana gerakan kita ya, on top dari dana pemerintah tadi kita mempunyai dana sosial yang besar. Baik. Dan masyarakat sangat antusias untuk menyalurkan ke dalam yang produktif ini. Sehingga ini upaya kita untuk meringankan beban pemerintah ya, dengan dana-dana sosial APBN, tapi kita mempunyai dana masyarakat yang bisa kita transmisikan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan. Demikian Pak Leo. Baik, terima kasih Pak Wimbo. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada malam ini dan semoga perbincangan ini berguna untuk kita sama-sama pulihkan ekonomi kita. Demikianlah Economic Challenges spesial Ramadan untuk malam ini. Saya Leonard Samosir, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV